Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengganti baterai CMOS dari Compact CQ20. Kebetulan ini baterainya sudah habis dan nanti akan sama-sama kita cek memang habis atau tidak. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa baterai CMOS itu sudah habis. Salah satunya adalah settingan tanggal yang kadang setelah kita set di BIOS itu setelah dimatikan tidak tersimpan. Jadi nanti sama-sama kita akan buktikan. Oke, setelah tombol power ditekan, selanjutnya tekan escape secara berulang atau escape sekali, kemudian enter, lalu pilih F10 untuk setting BIOS-nya. Klik pada set time and date. Nah, di sini bisa kita atur time-nya dan tanggal kita atur terlebih dahulu. Kita atur tanggal dan waktu hari ini. Setelah kita set tanggal dan waktu hari ini, selanjutnya kita simpan dengan cara klik save change and exit. Selanjutnya klik yes, maka secara otomatis tanggal dan waktu yang sudah kita set akan tersimpan. Namun jika baterai CMOS itu kondisinya sudah habis, maka tanggal dan waktu tadi hanya tersimpan sementara dan nanti akan kita coba buktikan. Oke, ini tanggal yang sudah kita masukkan tadi 27 November 2021 dan jam 10. Baik, ini sudah tersimpan. Selanjutnya akan kita coba matikan, kemudian hidupkan kembali apakah tanggal dan waktu yang sudah kita set tadi berubah. Jika berubah, maka otomatis baterai CMOS itu kondisinya sudah habis. Dan ternyata tanggal dan waktu yang sudah kita set tadi berubah. Ini kembali lagi ke Januari 1990 pukul 12. Itu artinya settingan tanggal dan waktu yang sudah kita set tadi itu tidak tersimpan. Ini adalah salah satu indikasi bahwa baterai CMOS laptop ini sudah habis. Oke, selanjutnya kita akan coba bongkar. Lepaskan dulu baterai utama dengan cara menekan ini locknya, kita geser ke kanan. Setelah itu ambil baterainya. Lalu ini poin penting, jangan sampai ditinggalkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dengan cara menekan tombol power selama beberapa detik. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan arus listrik yang masih tersimpan di mainboard. Selanjutnya kita balikkan posisi di bawah. Kita akan lepaskan satu persatu baut yang mengikat di bodi. Lepaskan RAM dari konektornya. Lanjut untuk melepaskan harddisknya. Ya, ini harddisk sudah kita lepaskan dan kita akan membuka terlebih dahulu. Ini ada baut keyboard. Jadi ada 3 buah baut keyboard di sini. Kita lepaskan terlebih dahulu. Setelah mur pengikat keyboard kita lepaskan, selanjutnya kita angkat ke atas bagian keyboard dan ingat di sini ada konektornya, hati-hati.
kita tarik ke atas penguncinya dan kita lepaskan perlahan. Ya, ini keyboard sudah kita lepaskan. Selanjutnya kita buka mur di bagian tengah. Ini ada 2 buah mur pengikat casing dan mainboard. Oke, selanjutnya kita lepaskan kabel-kabel fleksibel. Konektor ini konektor kipas, kemudian konektor lampu dan konektor speaker, semua kita lepaskan, termasuk juga ini konektor pada bagian touchpad. Jika setelah kita lepaskan, kita balikkan kembali, kita akan buka semua baut yang berada di bagian bawah. Oke, untuk baut pada bagian bawah ini ada penutupnya. Ini terbuat dari karet. Jadi kalian harus lepaskan penutupnya ini terlebih dahulu. Nanti baru terlihat di situ ada mur pengikatnya. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu. Oke, ini cover body pada bagian tengah atau atas yang menempel di mainboard ini sudah kita lepaskan, dan ini penampakan dari mainboardnya dari atas. Selanjutnya kita akan lepaskan mainboard ini dari kedudukannya. Terlebih dahulu kita lepaskan soket-soket ini soket yang mengarah ke Bluetooth dan lain sebagainya. Ini speakernya juga kita lepaskan, kabel LVDS nya juga jangan lupa. Selanjutnya kita akan tarik ini mainboard ini ke atas. Baik, ini mainboard sudah kita keluarkan dan ini dia posisi baterainya. Baterai CMOS itu berada di sini. Kita akan buktikan dan kita ukur dengan menggunakan multi tester. Benarkah kondisi baterai ini sudah habis atau berkurang dari seharusnya? Oke, kita putar selektor ke bagian VDC. Dan kita akan ukur ini tegangan pada baterai CMOS nya. Baik, ini baterai CMOS nya dan akan kita ukur. Dan ternyata benar, ini baterai CMOS tegangannya hanya 0,25, yang seharusnya adalah 3.2 atau 3.0, itu masih boleh. Dan ini saya sudah punya baterai CMOS yang baru, akan kita ukur juga. Oke, ini kondisi baterai CMOS yang baru, itu tegangannya 3,29. 3.0 itu masih boleh. Dan kita pasang pada konektornya. Hati-hati jangan terbalik, posisi positif itu menghadap ke atas karena ini arus DC, jadi tidak boleh terbalik. Selanjutnya kita pasang kembali mainboard pada casing laptop.
Ingat, hati-hati dan pastikan semua konektor terpasang dengan baik dan benar. Oke, demikian cara mengganti baterai CMOS dari Compact CQ20. Selamat mencoba dan semoga sukses.